Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat Allah kita bisa diberikan kesempatan, kesehatan, iman dan ihsan, sehingga kita bisa beraktivitas, beribadah di bulan suci Ramadan. Salawat kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya, kita bersama-sama beliau, bersama-sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi penduduknya surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah memiliki sifat malu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u syu'batun minal iman." Rasa malu itu cabang dari keimanan. Jadi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus tanamkan sifat malu di dalam hati kita. Karena mengapa? Sifat malu bisa membuat pribadi seseorang untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya. Kita malu kepada Allah kalau kita berbuat dosa. Kita malu kepada Allah kalau kita berbuat yang tidak baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, orang yang beriman akan malu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Pejabat malu kalau dia disebut dengan koruptor. Pedagang malu kalau dia disebut dengan pedagang curang. Pelajar malu kalau dia dijuluki dengan si raja contek. Mahasiswa malu kalau dia menjadi seorang plagiator. Tokoh masyarakat pun malu apabila dia disebut dengan kriminal, asusila dan lain sebagainya. Bahkan tokoh agama, guru, baik guru agama, dia malu kalau dia tidak menjaga akhlakul karimahnya. Oleh sebab itu sangat perlu kita tanamkan sifat malu, kita ajarkan sifat malu dari kecil hingga tua, agar kita bisa berbuat ataupun mengerjakan sesuatu yang baik di mata Allah Subhanahu. Pemirsa yang dirahmati Allah, sifat malu kalau sudah dicabut di dalam hati kita, itu sangatlah berbahaya. Sangat berbahaya. Kenapa? Kalau sifat malu tidak ada di dalam hati kita, maka kita akan berbuat semena-mena. Kita tidak lagi memperdulikan ada Allah yang melihat. Kita tidak lagi memperdulikan, oh ada manusia, ada makhluk di sekitaran saya. Apapun yang saya inginkan harus tercapai. Apapun yang harus saya inginkan harus dilaksanakan. Entah itu halal dan haram, dia akan tetap laksanakan. Kalau tidak punya rasa malu. Orang yang tidak mempunyai rasa malu, dia tidak bisa membedakan mana hak dan mana yang batil. Orang yang tidak mempunyai rasa malu, dia akan berbuat semena-mena. Dia akan melakukan apa yang dia inginkan. Tapi kalau kita mempunyai sifat malu di dalam hati kita, oh kita tahu, oh ini perbuatan yang baik, oh ini perbuatan yang buruk. Jadi kita bisa pilih yang buruk kita buang, yang baik kita ambil. Itulah manfaat sifat malu di dalam hati kita. Oleh sebab itu, kita tanamkan sifat malu di dalam hati yang paling dalam. Karena dengan sifat malu itu, insya Allah keimanan kita akan kuat, keimanan kita akan tinggi sehingga Allah sayang kepada kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat malu itu
harus kita tanamkan. Jadi malu itu sangat penting agar tidak menjadi malu-maluin. Orang baik insya Allah sifat malunya bagus. Tapi kalau sudah orang yang jahat, orang yang tidak baik, kemungkinan sifat malunya sudah tidak ada lagi. Karena apa? Dia tidak takut. Pertama, dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak malu kepada Allah berbuat yang tidak-tidak, dan dia juga akan malu, dia tidak takut kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga dia tidak punya rasa malu dan mengerjakan sesuatu yang tidak baik, padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tanamkan sifat malu di dalam hati, kita ajarkan kepada anak-anak kita ajarkan kepada orang-orang sekitar kita, budayakan sifat malu di dalam hati kita agar kehidupan kita bisa menjadi lebih baik, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.